Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Yotam. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi pendengar setia Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan. Senang saya bisa kembali menjumpai saudara sekalian melalui renungan Oasis Fajar edisi Kamis tanggal 29 Oktober tahun 2020. Tentunya hari ini saudara telah memulai hari saudara dengan doa. Dan pagi ini saya rindu kita semua melengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Untuk itu, saya rindu kita punya waktu untuk dengar firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepada Tuhan, karena hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan menikmati hidup yang Tuhan berikan. Untuk mengawali hari kami pada hari ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu, agar kami tetap hidup berkenan kepada Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pendengar setia Cakrawala, dimanapun Anda berada saat ini, renungan kita pagi ini terambil dalam kitab Hagai pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Hagai pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka
dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Saudara, kitab ini dimulai dengan sebuah ajakan untuk membangun bait suci. Sebenarnya pembangunan bait suci kedua sudah dilakukan oleh Zerubabel dan rombongan pertama yang pulang ke Yerusalem pasca pembuangan. Tetapi pekerjaan itu terhenti karena adanya intimidasi dan provokasi dari orang-orang Samaria dan bangsa tetangga yang membuat bangsa Israel kehilangan semangat, bahkan mengalami ketakutan untuk membangun bait suci. Pada akhirnya mereka tidak lagi memperhatikan bait suci, tetapi mereka kini sibuk mengurus rumah pribadi mereka. Alasan mereka belum berniat membangun rumah Allah adalah karena waktunya belum tepat. Mereka mengatakan, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jika dipikirkan, alasan mereka masuk akal. Sebab mereka baru saja pulang dari pembuangan dan mereka membutuhkan rumah untuk tinggal. Tetapi mengapa Tuhan kemudian tidak sejalan dengan pikiran mereka? Saudaraku, jika mereka punya waktu membangun rumah tempat mereka tinggal, mengapa untuk membangun bait Allah mereka tidak punya waktu? Kesalahan terbesar mereka adalah terlalu fokus pada diri mereka sendiri dan mengabaikan rumah Tuhan. Apa yang terjadi kemudian? Ketika mereka berharap banyak, hanya sedikit yang mereka dapatkan, sebab baik langit dan bumi seakan bekerja sama untuk tidak menghasilkan apa-apa untuk mereka. Saya tarik kesimpulan, mereka yang memperhatikan bait Allah, punya waktu untuk membangun bait Allah, adalah mereka yang sedang mendekatkan diri kepada berkat-berkat Allah dan akan menikmatinya. Tetapi bagi mereka yang mengabaikan bait Allah, maka berkat Tuhan pun akan jauh dari kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Perjanjian Lama kita menemukan fakta bahwa bait suci pertama didirikan oleh Raja Salomo. Tujuan didirikannya bait suci adalah agar Tuhan tetap ada di tengah-tengah umat Israel dengan syarat tetap hidup menurut ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan. Hal ini difirmankan Tuhan kepada Raja Salomo. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. 1 Raja-Raja 6 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Ini bukti bahwa Allah berkenan hadir dan tinggal di bait suci yang dibuat oleh Raja Salomo. Lebih jauh lagi saudara, dalam Perjanjian Baru kita menemukan bahwa bait suci atau bait Allah merupakan kiasan bagi gerejanya, yaitu orang-orang yang sudah menjadi milik Tuhan. Rasul Paulus mengatakan demikian, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16. Saudaraku, karena kita ini bait Allah, maka Allah pun berkenan tinggal di dalam kita. Sebagaimana dalam Perjanjian Lama Allah tidak membiarkan baitnya dicemarkan, maka saat ini pun Allah tidak mau kita mencemarkan tubuh kita dengan rupa-rupa kecemaran dunia, dengan melakukan perbuatan daging. Sebab orang yang hidupnya dikuasai oleh perbuatan daging akan binasa oleh keinginannya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu,
bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Penekanan pentingnya, barang siapa melakukan hal-hal ini, saudara, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kerinduan Tuhan adalah tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Saudaraku, saya mau katakan bahwa saat ini ada begitu banyak orang yang terfokus pada dirinya sendiri, pada keinginan-keinginan daging yang secara perlahan meruntuhkan bait Allah dalam diri mereka, sehingga mereka seakan tidak tertarik membangun bait Allah dalam diri mereka. Alasan klasik yang muncul adalah sekarang belum waktunya membangun kembali rumah Tuhan. Nanti saja ibadahnya, saya masih sibuk. Nanti saja ibadahnya, saya masih ngantuk. Nanti saja ibadahnya, kan minggu besok masih ada. Nanti saja, sampai Tuhan panggil pulang ke pangkuannya. Kata nanti saja sudah terlambat. Saudaraku, Tuhan menantikan kita untuk terus membangun bait-Nya yang kudus. Tuhan mau tinggal di dalam diri kita, saudara. Tuhan mau supaya hidup kita dalam kekudusannya. Bagaimana caranya supaya kita dapat membangun bait-Nya? Ada dua caranya, saudara. Yang pertama, di ayat yang ke-12, yaitu dengarkan Tuhan berbicara. Ayat 12 berbunyi demikian. Lalu Zerubabel anak Sealtiel dan Yosua anak Yozadak imam besar dan seluruh sisa bangsa itu taat pada suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Saudaraku, pembangunan bait suci kedua ini terhenti oleh karena adanya intimidasi dan provokasi. Hal ini sungguh tidak menyenangkan, karena ternyata intimidasi itu telah berhasil melumpuhkan semangat juang tim dari Zerubabel untuk membangun kembali bait suci yang kedua. Esra pasal 4 ayat 4 tertulis di sana, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Selain intimidasi, ternyata pembangunan bait Allah ini terhenti karena mereka kekurangan bahan untuk membangun. Setelah 70 tahun mereka tinggalkan, maka sulit bagi mereka mendapatkan bahan-bahan untuk membangun kembali bait Allah. Tetapi melalui Hagai, Tuhan menegaskan bahwa pembangunan itu harus dilakukan. Terlepas dari semua kesulitan yang mereka hadapi, Tuhan berjanji Dia akan menyertai mereka. Artinya, saudara, intimidasi, rasa takut, bahkan bahan-bahan yang mereka butuhkan akan menjadi bahagian Tuhan. Yang harus mereka lakukan saat ini adalah memulai pembangunan itu. Saudaraku, intimidasi dan ketakutan adalah faktor terbesar seseorang sulit untuk membangun bait suci dalam dirinya. Ada ketidakpercayaan diri, ada keraguan, menghakimi diri sendiri, pada akhirnya menyerah dengan keadaan. Saya tahu banyak di antara kita saat ini mau membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, tapi selalu gagal di tengah jalan. Ada di antara kita mau melepas diri dari kecanduan obat terlarang, lepas dari ketergantungan alkohol, lepas dari ketergantungan nikotin atau rokok, lepas dari ketergantungan pornografi. Tapi selalu saja diri kita mengintimidasi, bahkan membujuk kita untuk tetap terikat pada kebiasaan buruk kita. Mengapa kita seringkali gagal? Karena kecenderungan kita adalah mendengar diri sendiri dan pendapat orang lain tanpa mau mendengar apa kata Tuhan. Bahayanya, saudara, kalau hati kita belum beres, hati kita tidak ada niatnya hanya setengah, tidak ada komitmen, maka sudah bisa dipastikan usaha kita pasti akan gagal. Tanggal 27 Juli tahun 2009 adalah hari lahir baru saya. Karena hari itu saya menang dari kebiasaan saya merokok dan juga menang dari kebiasaan saya mabuk-mabukan, serta menang dari kebiasaan-kebiasaan buruk saya lainnya. Hari itu saya berkomitmen memberikan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya ikuti suara hati saya yang
yang tentunya itu dipakai Tuhan untuk menyadarkan saya bahwa hal yang saya lakukan ternyata salah. Saya mau katakan, Tuhan selalu berbicara pada Anda melalui hati nurani Anda, saudara. Dengarkan suaranya dan jangan biarkan suara-suara lain mempengaruhi Anda untuk mengubah diri Anda menjadi jauh lebih baik. Jika Anda mengikuti suara Tuhan, hidup Anda pasti mengalami perubahan dan Anda akan mengalami kemenangan dari kebiasaan-kebiasaan buruk Anda. Poin yang kedua, saudaraku, lakukan apa yang sudah kamu dengar. Ayat yang ke-14. Segala sesuatu tidak akan bekerja maksimal kalau hanya sampai pada pendengaran saja. Jika tidak ada tindakan, maka hasilnya pun nol besar. Ayat 14, Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Tuhan menggerakkan semangat menjadi poin penting di bagian ini. Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan menyertai, dan ternyata hal ini benar-benar dilakukan. Mereka yang tadinya terintimidasi, takut menjadi bersemangat kembali, sebab Tuhan telah mengambil rasa takut mereka dan menggantikannya dengan semangat. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel dan Yosua, sebab mereka adalah pemimpin. Zerubabel pemimpin rakyat, Yosua pemimpin rohani. Jadi sangat tepat sekali jika semangat itu dimulai dari seorang pemimpin. Jika pemimpin punya semangat, keyakinan, maka semangat dan keyakinan itu akan ditularkan kepada bawahannya. Dan inilah yang terjadi. Semangat Zerubabel dan Yosua juga menjadi semangat para rakyat saat itu. Dan dengan semangat itu mereka kemudian membangun bait Allah. Semangat tanpa disertai keyakinan juga menjadi masalah. Tuhan minta supaya bait suci dibangun, tetapi kendalanya adalah bait suci bukanlah sebuah gedung biasa. Bait suci dibangun dengan bahan dasar emas dan perak dan bahan-bahan yang berkualitas lainnya. Sedangkan mereka belum lama pulang dari pembuangan. Tentu belum cukup dana dan bahan untuk membangunnya kembali. Tentu mereka akan kesulitan membangun. Tetapi Tuhan bilang, bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Hagai pasal 2 ayat yang ke-5. Dibutuhkan sebuah keyakinan. Dibutuhkan iman untuk membangun bait suci di saat semua yang dibutuhkan tidak tersedia. Tetapi ketika Tuhan yang suruh, maka mereka tetap melakukannya. Karena Dia sudah berjanji untuk menyertai, itu artinya apa yang tidak mungkin dilakukan, apa yang tidak tersedia, Tuhan akan menyediakannya bagi mereka. Mereka pun mulai membangun bait Tuhan dengan berbekal keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Saudaraku, hasil dari tindakan iman mereka ternyata mendatangkan berkat Tuhan. Ketika mereka memulai meletakkan dasar pertama bait Tuhan itu, Tuhan berjanji mulai hari itu berkat-Nya dicurahkan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM The New Cakrawala Radio. God bless us.